Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 7. Qauluhu, saya bacakan, saya ulangi dari lafaz wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallah bimakanatil litisamihi bisimatil ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa hale utawi rajul ma'adzalika sertani mengkunu ja'nil ilmi wasilatan ila tilkal a'rad inda iku yudmiru nyimpen sopo rojul fi nafsihi ing dalem atini rojul annahu nyimpen annahu ing satuhuni rojul indallahi ing dalem ngersani Allah indallahi ing dalem ngersani Allah iku bimakanatin kelawan oleh pangkat iku bimakanatin kelawan oleh pangkat litisamihi krono ngalap tetengere rojul bisimatil ulama'i kelawan tetengere piro-piro wong alim wataros mihi lan oleh nyerupani alim birusumihim kelawan ruponi ulama fi zayyi ing dalem penganggoni wal mantiki lan pengucape ma'ataka lubihi serta rebutani rojul ala dunya ing atase dunya zahiron ing dalem zahire wa batinan lan batini fahadha muka utawi ikilah rojul salis iku minal halikina saking golongani wong kang podo rusak wa minal hamkilan saking wong kang kumprung al maghrurina kang den bujuk kabeh idir roja'u krono utawi ngarep-ngarep iku mungkoti on dadi pedot antaubati saking taubati rojul. Alasannya liwani krono penyononi rojul annahu ing satuni rojul iku minal muhsinina saking golongane wong kang padha gawe bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallah bimakanatil litisamihi bisimatil ulama wa tarasmihi birusumihim miszayyi wal mantiki ma'ataqalubihi ala dunya zahiran wa batinan. Ini masalah keadaan orang yang mencari ilmu nomor 3. Jadi ketika orang yang mencari ilmu itu menjadikan ilmu sebagai pelantaraan dari semua tujuannya, maka di dalam hatinya dia merasa di hadapan Allah dia itu punya pangkat, merasa dia itu mempunyai pangkat yang tinggi di hadapan Allah dengan alasan litisamihi bisimatil ulama wa tarasmi birusumim fi zayyi wal mantiki ma'ataqalubihi ala dunya zahiran wa batinan. Jadi karena dia merasa jadi di hadapan Allah menganggap dia itu punya pangkat yang tinggi karena merasa dia itu seperti ulama, tanda-tandanya ulama, menyerupai ulama dalam segi pakaiannya, dalam segi ucapan dan dalam segi mendapatkan harta dunia dalam segi zahir dan batinnya. Padahal yang nomor 3, jadi ketika ilmu dibuat pelantaraan untuk mencapai segala tujuan, itu termasuk orang-orang yang rusak, termasuk orang-orang yang bodoh, yang kena dibujuk oleh setan. Ya di sini. Kenapa termasuk orang yang rusak
termasuk orang yang sangat bodoh. Karena idir roja umum qati'un an taubati li dhanni annahu minal muhsinin. Karena dia itu tidak ada, karena harapannya untuk bertaubat tidak mungkin, terputus dari taubat sebab mengira dia adalah orang-orang yang baik. Orang yang mencari ilmu dengan tujuan ini jangan sampai kita lakukan, jangan diikuti, jangan sampai wa huwa ghafilun an qauli ta'ala ya ayyuhalladzina wa huwa utawi rajul salis iku ghafilun lali sapa rajul angkauli ta'ala saking dawe Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nyatani dawu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina he wong akeh silai alladin amanu kang podo iman sopo alladin lima krono opo takulu nang ngucap sira kabeh ma ing barang silai ma la taf'aluna kang ora agawe sira kabeh ing eman. Wa huwa utawi rajul salis iku miman saking golongane wong kala kang ngucap fihim ing dalem eman sapa Rasulullah. Kala kang dawu fihim ing daleman sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Ing dawu ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Ana utawi ingsun min ghairi dajjal saking sakliyane dajjal iku akhwafu luweh nguwatiraken sapa ingsun alaikum ing ngatasé sira kabeh minad dajjali tinimbang saking dajjal. Minad dajjali tinimbang saking dajjal. Jadi yang nomor 3, orang yang mencari ilmunya digunakan sebagai pelantaraan dalam segala hal, dalam segala tujuan, dia termasuk lupa terhadap firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Artinya hai orang-orang yang kenapa kamu itu mengucapkan perkataan tapi kamu tidak pernah melakukan. Jadi yang dikatakan baik tapi dia sebenarnya tidak pernah melakukan. Nah, orang yang seperti ini masuk pada sabda Nabi yang berbunyi ana khairum min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Jadi Rasulullah itu lebih mengkhawatirkan kepada kita semua selain dajjal daripada dajjal. Jadi lebih mengkhawatirkan kepada selain dajjal daripada dajjal. Kenapa lainnya? Nah, selain dajjal akhirnya Rasulullah ditanya, sahabat bertanya kepada faqilah muqatin dawhakan apa wa ma huwa ya Rasulullah. Dawu wa ma huwa ya Rasulullah, wa ma iku pundi. La wa ma lan iku pundi huwa utai ghairu dajjal ya Rasulullah ya Rasulullah. Faqala muqadawu sapa Rasulullah iku ulama usu'i ulama usu'i utawi ghairu dajjal iku ulama su. Wa hadza utawi ikilah hadis iku li anna dajjala krana satuni dajjal iku ghayatuhu utawi katok-katoke dajjal iku al-idlalu nasaratan. Wa mislu hadzal alimi hale utawi padani ikilah wong alim. Wa in sarrafa senajan ngingoaken sapa alim annasa ing menungso anid dunya saking dunyo bilisani kelawan lesani alim wa maqalilan pengucape alim iku fawah muka utawi alim iku dain ngajak sapa alim lahum maring nas ilaihim maring dunya bi akmali kelawan piro-piro amale alim wa ahwalihi lan piro-piro tingkai alim walisanul hali utawi lesan tingkah
Lesani tingkah iku afsahul luweh pertelo opo lisanul hal mil lisanil maqol tinimbang saking lesani pengucap. Watibaun nasi utai watai menungso ilal musa'adati maring nulungi fil akmali ing dalem piro-piro amal iku amyalu luwe condong opo tibaun nas minha tinimbang saking musa'adah ilal mutaba'ati maring manut fil akwali ing dalem piro-piro pengucap. Akhirnya Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa selain Dajjal? Itu jawabnya Rasulullah, selain Dajjal adalah ulama su, orang-orang yang berilmu tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan ilmunya. Hadis di sini menjelaskan apa? Wahada utai hadis, ikilah hadis di anna Dajjal, karena kalau Dajjal itu ya memang tujuannya untuk menyesatkan. Jadi kalau Dajjal itu keinginannya menyesatkan. Tapi kalau orang alim, seperti orang alim di sini, sekalipun dia menjadi nih, sekalipun orang tersebut dari segi lesan dan ucapannya mengajak orang lain untuk menjauhkan diri dari dunia, tapi fawadain lahum ilaiha bi'akmalihi wa ahwalihi. Tapi pada hakikatnya ulama tersebut mengajak masyarakat senang kepada dunia dari segi perbuatan dan tingkah lakunya orang alim tersebut. Di sini. Jadi ulama su'wa huwa kullu munafikin kathirul ilmul lisan jahilul qalbi wal amalu takhadhat ilmu kurfat. Ini ulama su itu setiap orang munafik, orang yang ilmunya banyak, jadi ucapannya tapi hatinya bodoh. Ini merasa dia itu sudah baik. Orang munafik kan seperti itu. Munafik itu tidak sesuai antara ucapan dengan hatinya, itu munafik. Jadi seakan-akan dia mengajak masyarakat untuk melakukan perkara yang baik, menghindar dari dunia, tapi pada hakikatnya justru mengajak orang tersebut, masyarakat, untuk mencintai dunia dengan cara perbuatan orang alim tersebut, kelakuan orang alim tersebut. Walisanul hali afsahu min lisanil maqal. Lesan hal afsahu min lisanil maqal. Ucapan dengan keadaan, dengan tingkah laku itu lebih jelas daripada ucapan dengan perkataan. Sama dengan di sini. Ketika kita mengajak masyarakat untuk melakukan kebaikan hanya dengan ucapan, tapi bukan dengan perbuatan. Lebih mengenai mana antara ucapan dengan perbuatan? Lebih mengenai perbuatan. Jadi mengajak orang untuk mempunyai akhlak yang baik. Tapi orang yang mengatakan tersebut tidak menunjukkan tingkah lakunya baik, ya nggak mungkin ikut. Cuma mengatakan, tapi faktanya dia tidak melakukan. Sama dengan di sini. Jadi lisanul hal itu adalah tingkah laku orang. Tingkah laku kita, lisanul maqal, ucapan. Jadi mengajak dengan ucapan, dengan perbuatan lebih banyak hasilnya dari perbuatan. Dan di sini, watiba'un nas ilal musa'ada fil a'mal amyalu minha ilal mutaba'ati fil aqwal. Jadi wataknya manusia di dalam menolong orang dalam segi perbuatan itu lebih disenangi daripada mengikuti dalam segi perkataan. Yang dikatakan seperti tapi ucapannya tidak. Mana yang lebih banyak? Mesti orang itu mengatakan seperti ini.
mengatakan ini baik, tapi dia kenapa mengatakan tidak baik, tapi kenapa dia melakukan? Dari sini ya, tidak sesuai. Jadi kita itu harus berusaha semampu mungkin agar supaya apa yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan sesuai. Apakah banyak orang yang antara ucapan dan perbuatan? Ya banyak sekali. Banyak ya Rasulullah seperti ini. Jadi yang sangat mengkhawatirkan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, adalah ulama su' daripada Dajjal. Lebih membahayakan kepada masyarakat. Lebih banyak merusak kepada masyarakat. Nah, merusak tapi kan tidak sadar. Kenapa? Karena dia itu merasa pangkatnya tinggi, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia sulit, tidak mungkin akan bertaubat. Fama afsadahu hadzal maghrur. Fama muka utawi barang, fama muka utawi barang afsadau kang rusak ing emma opo hadal maururu ikilah wong kang den pucuk bi amali kelawan piro-piro amale, kelawan piro-piro amale maghrur, amale maghrur iku aksaru luweh akeh mimma tinimbang saking barang, mimma tinimbang saking barang aslahahu kang bagusaken apa hadal sapa hadal maurur ing mabi aqwalihi kelawan atau alim sama gini bi aqwali kelawan piro-piro pengucapi alim atau hadal maghrur bi amalihi kelawan piro-piro amale alim iku aksaru luweh akeh apa amali mimma tinimbang saking barang aslahahu kang bagusaken sapa alim ing mabi aqwalihi kelawan piro-piro pengucape alim idh la yastajri'u krono ora dadi wani sapa al jahilu wong kang bodho ora wani ala raubati ing atase demen fid dunya ing dalem dunyo illa bistijra'il ulama angin kelawan wanini piro-piro wong alim, angin kelawan wanini piro-piro wong alim. Fakod sorok moko temen-temen dadi opo ilmuhu ilmuni alim iku sababan dadi sebab ala ma'asihi ing ngatasé piro-piro maksiat ing Allah wa nafsuhu lan dadi opo nafsuni alim al jahilatu kang bodho opo nafsu dadi iku mudillatan nuduhaken ma'adzalika sertani ma'adzalika tumannihi sertani mengkunu rajul salis tumannihi ngangen opo nafsu ing rajul salis wa turajjihi lan ngarep-ngarep Sopo opo nafsu ing rajul salih wa tad'uhu lan ngajak sopo opo nafsu ing rajul salis ila ayyamunna maring yento milang-milang sopo rajul salis alallahi ing ngatasé Allah, alallahi ing ngatasé Allah bi ilmihi kelawan ilmuni rajul salis, kelawan ilmuni rajul wa tukhayyilu lan nyikro ilahi maring rajul salis opo nafsuhu nafsuni rajul salis. Annahu ing satuhuni rajul salis iku khairun luwe bagus ming kasirin tinimbang saking wong akeh.
min kasirin tinimbang saking wong ake min ibadillahi kang saking piro-piro kaulane Allah, kang saking piro-piro kaulane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fama afsadahu hadzal maghrib bi a'mali aktsaru mimma aslahu bi aqwalihi id la yastajri'ul jahil ala ragbatid dunya illa bistijra'il ulama. Jadi ini perkara yang dirusak oleh orang yang terbujuk, berarti siapa? Orang ulama su, orang yang berilmu. Oh, ini saya ulangi. Jadi fama afsadu hadzal maghru bi a'mali aktsaru mimma aslahu bi aqwalihi. Jadi kerusakan yang disebabkan dengan amal perbuatan itu lebih banyak daripada ucapan yang baik. Kenapa? Idla yastajri'u. Karena orang-orang yang bodoh itu tidak akan berani mencintai dunia kecuali para ulamanya yang berani. Ya kalau ulama seorang, oh itu kiai masuk merenang kemudian korupsi. Lah kan orang bilang lah itulah kiai seperti itu. Itu katanya ulama, tapi kenapa dia korupsi? Nah, seperti niki. Faqad sara ilmu sababan li jur'ati ibadallah ibadillahi ala ma'asih. Jadi akhirnya apa? Ilmunya orang alim itu menjadi sebab musabab beraninya beberapa hambanya Allah untuk melakukan kemaksiatan. Gara-gara siapa orang-orang itu berani maksiat? Karena ilmunya orang tadi. Wa nafsul jalilu wa nafsu al jahilu mudillatun ala ma'ala dzalika tumannihi wa turjihi wa turjihi wa tad'u ila ayyamunna 'ala Allah bi ilmihi wa tukhayyilu ilai nafsu ana khairum min katsirin min ibadillah. Jadi akhirnya jadi nafsu yang bodoh itu termasuk apa? Menunjukkan kepada niki masalah rajul salis. Rajul salis itu adalah orang-orang yang mencari ilmu tapi ilmunya dibuat tujuan untuk mencari harta dunia. Gitu. Semua ilmunya semua tujuan apa yang diinginkan ilmunya digunakan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi hanya apa? Jadi dengan ilmunya itu menunjukkan menjadi petunjuk. Ma'adzalika senang. Ayyamun ya. Wa nafsuhul jahilu mudillatun ma'adzalika tumanni wa turajjih wa tad'uhu ayyamunna ala Allah bi ilmi wa tukhayyilu ilaihi nafsu anna khairum min kasir min ibadillah. Jadi akhirnya nafsunya itu ini nafsu kebodohan, dengan kebodohannya itu menunjukkan ini harapan ini. Wa tad'uhu wa turajjih.
Wa nafsuhu lan dadi apa nafsuni alim al jahil. Jadi nafsunya orang yang alim tersebut menunjukkan dan mengajak jadi nafsunya orang alim, nafsu yang bodoh yang tidak tahu menunjukkan beserta wa nafsul jahil mudillatan ma'adzalika tumanni wa turajjihi wa tad'u ila ayyamunna 'ala Allah bi ilmi wa tukhayyilu ilai nafsu annahu khairum min katsirin min ibadillah. Jadi akhirnya apa? Nafsunya orang alim itu menunjukkan ma'adzalika setemangkunu rajul salis berangan-angan, mengharapkan dan mengajak. Jadi bahwa ila ayyamunna 'ala Allah bi ilmi, jadi dengan ilmunya orang tersebut seakan-akan dia itu dekat kepada Allah. Dan dia menghayal lebih baik daripada orang lain. Jadi menganggap dia itu lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Kan dengan ilmunya dia merasa dirinya itu lebih baik daripada orang. Nah, kalau orang sudah menganggap lebih baik daripada orang lain, ya ini bahaya. Makanya fakun ayyuhat talibu minal farqil awal wahdar antakuna minal farqis sani. Untuk itu, di dalam mencari ilmu, fakun ayyuhat talibu minal, jadilah orang-orang yang mencari ilmu seperti orang yang pertama. Artinya apa? Mencari ilmu dengan tujuan agar mencari ilmu untuk dibuat sanggup di akhirat. Ilmunya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mencari ilmu tujuannya agar di akhiratnya orang tersebut baik. Jangan mencari ilmu seperti orang yang kedua. Nah, orang yang kedua ini kenapa? Wahdar antakuna minal farkisani wa kam mim musawwifin ajalahu al ajal qabla taubah fa khasira. Yang nomor 2, mencari ilmu dengan tujuan untuk menolong. Ilmu untuk menolong akan kehidupannya, mencari pangkat, mencari harta, mencari kedudukan. Jadi hanya dia merasa orangnya itu orang baik, tapi dengan keadaannya kemudian dia itu akan menyesal. Yang seperti ini wahdar antakum mafakisani, karena apa? Orang yang menunda-nunda amalnya itu kita tidak tahu. Siapa yang tahu ajal kita? Semungkin adalah siapa tahu nanti sebelum kita bertaubat kita meninggal duluan. Akhirnya penyesalan yang kita dapatkan. Lebih-lebih wa iyyaka summa iyyaka antakuna minal fariqis salis. Apalagi yang nomor 3, mencari ilmu. Yang nomor 3 adalah orang yang mencari ilmu dikalahkan oleh setan. Jadi ilmunya itu dibuat pelantaraan untuk mencari harta, dibuat alat untuk
menang-menangan dalam segi pangkat dan kemuliaan, lebih banyak pengikutnya. Coba kalau kita ingat ketika dalam masa pemilu banyak ulama menjelek-jelekan orang lain, pantasnya tidak. Buat apa? Karena dukungannya. Dia sudah bisa dibeli dengan harta, berani menjelek-jelekan orang lain. Siapa yang tidak didukung dia menjelekkan. Ulama ya sama. Ini masuk apa? Yang nomor 3, memperbanyak harta dunia dengan ilmunya. Hanya masyarakatnya dia bingung lah, ini ulama ini mengatakan seperti ulama ini gini dan itu. Jadi sebenarnya kalau kita sadari, kita itu harus punya prinsip. Kita itu tidak perlu melihat apa yang dikatakan, tapi lihat perbuatannya. Ini summa iyaka wa iyaka summa iyaka, ini sangat dianjurkan berhati. Takutlah dan takutlah, jagalah dirimu. Jangan sampai kita itu masuk pada yang nomor 3. Kenapa? Orang tersebut benar-benar rusak dan tidak bisa diharapkan akan keberuntungannya, kebahagiaannya di akhirat, dan tidak bisa ditunggu akan kebaikannya. Tidak bisa ditunggu. Kenapa? Karena dia tidak merasa dirinya itu salah, dia merasa dia adalah orang yang baik. Kalau orang sudah merasa dia baik, apa yang dikerjakan adalah perkara yang baik, tidak mungkin mau bertobat. Wa ing fa ing kunta muqalamun, ngucap sapa sira wa ing kulta fa in qulta fama bidayatul hidayah li ujrati nafsi fa'lam anna bidayatul zahirut taqwa wa nihayatul batinatut taqwa. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya, kami sebagai insan yang dhaif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini kurang awal pembacaan kitabnya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.